Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar? Ya. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Baik, Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, silakan teman-teman membaca, melihat di Alkitab saudara. Ini adalah ayat tema kita pada hari ini. Baik, hitungan ketiga, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baik, izinkan saya nanti tidak berdiam di mimbar ini, karena saya yakin kita juga orang muda, sedikit kaku rasanya. Baik, coba lihat di depan saudara. Tema kita hari ini adalah bold to be the representative of Christ. Representative of Christ kingdom. Ya, perwakilan kerajaan Allah di muka bumi, atau terjemahan lain adalah duta kerajaan Allah di muka bumi. Tema kita hari ini adalah bold to be the representative of Christ. Artinya adalah berani menjadi perwakilan Kristus. Ya, saya masih beritahu pada saudara dulu bahwa kita ini adalah betul-betul adalah representatif. Ya, kalau saya bilang representatif, saya harus mengingatkan saudara tentang penciptaan awal manusia. Ya, dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27 bilang ini, lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Kata gambar itu adalah terjemahan bahasa Ibraninya adalah Selem. Ya, saya mesti beritahu pada saudara supaya saudara ingat tentang kata representatif ini. Kata ini adalah istilah kerajaan, kingdom, kerajaan Allah. Bahasa ini adalah bahasa yang biasa sebenarnya buat kita. Jadi sebenarnya maksud Tuhan menciptakan bumi adalah Tuhan mau pemerintahannya di sorga terjadi di muka bumi. Itulah sebabnya manusia adalah representatif, perwakilan Tuhan untuk menjadikan, untuk merealisasikan apa yang Tuhan mau di kerajaannya seperti di sorga terjadi di muka bumi. Harusnya saudara tahu dulu hal itu. Nah, untuk menjadi perenungan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya sudah siapkan di slide. Saudara perhatikan bagaimana caranya, atau apa alasannya, atau apa yang seharusnya saudara tahu supaya sudah menjadi berani. Saya tahu ada sebagian besar saudara mahasiswa, ini adalah kegagalan kita hari-hari ini, dan saya mengkampanyekannya. Saya ingin mengkampanyekan ini supaya saudara mengerti hal ini. Baik, sudah lihat poin-poin saya sudah siapkan. Saya beri judul hari ini tentang tema saudara, kemudian mengaplikasikannya dalam 3 hal. Yang pertama, saya mulai dari kata menyadari. Saudara perhatikan depan saudara. Mari kita baca bersama-sama poin saya ini. 2, 3. Menyadari keadaan manusia, dunia hari ini gelap, dan ini adalah keadaan akhir zaman. Kenapa saudara-saudara, teman-teman semua harus berani menjadi perwakilan Kristus di muka bumi? Rasanya kalau membicarakan ini, situasi hari-hari ini berat. Kenapa saya bilang berat? Karena banyak kita kemudian memang tidak jadi teladan. Banyak kita kemudian tidak jadi berkat. Banyak kita tidak menghidupi kehidupan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena saya terbiasa di kampus pelayanan sejak tahun 2008, teman-teman. Bahkan sebelum tahun itu sudah masuk. Tapi saya mulai exciting pada 2008 untuk kampus. Sebelumnya hanya sekolah. Dan saya sudah melihat, saya bisa merepresentatifkan seperti kegiatan yang sudah lakukan hari ini
saya yakin saudara betul-betul bergairah, semangat. Tapi ada sebuah harapan dalam hidup saya. Saya rindu semester 2, semester 3, bahkan kalau bisa sampai akhir semester saudara tetap semangat cari Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, semangat cari Tuhan. Bilang, semangat cari Tuhan. Kores sedikit. Semangat cari Tuhan. Karena biasa, apalagi di pertengahan semester, orang mulai malas ibadah, malas cari Tuhan. Kita ada di gelombang ini. Lihat ini. Kita harus menyadari keadaan manusia hari ini. Puji Tuhan, karena ini semester baru, saudara mahasiswa baru. Kalau diajak masih gampang. Takono sama senior. So nanti kalau semester 4, 5, Anda jadi senior. Di ibadah kita malas. Ya, saya selalu mengistilahkan, ya karena saya orang Mori, tentu saya tahu. Ya, saya orang Mori, orang Poso sama saja. Kita satu rumpun dari dulu. Tapi, coba saudara lihat. Ini ternyata bukan hanya orang Poso, bukan hanya orang Mori. Mau orang Kulawi, mau orang apa, saya sebut dengan, kalau bilang Badero. Tahu tuh Badero? Tahu? Coba. Biar jauh tuh pesta kita pergi. Biar demam-demam sedikit. Biar batu-batu sedikit. Kalau acara dero kita orang pergi. Coba kalau ibadah, nanti mulai banyak alasan. Kurang sehat saya non. Sudah, tidak mau cari Tuhan. Belum saya bicara tentang keadaan lain. Ini saya bicara masih hal yang kulitnya sebenarnya. Coba saya perhatikan. Dunia hari ini gelap. Anda tahu hari ini orang SD sudah pacaran. Saya belum bicara kuliah, SD so pacaran orang. So bisa pakai foto selfie berdua, bisa status di Facebook. Coba bayangin itu saudaraku. Di masa dulu, tak usah. Kami SMA saja dulu tabu pacaran, malu. Sekarang orang tidak malu. Dulu masa kami, orang gandengan tangan aja malu. Sekarang SMP, SMA, serius, pacaran di motor, baku polo. Saya tahu kita tidak bisa menghindar dari keadaan ini, teman-teman. Tapi, mau tidak mau saya harus bicarakan ini. Tema kita hari ini menjadi berani menjadi perwakilan Kristus di muka bumi. Saudara menyadari tidak bahwa keadaan ini gelap. Saya belum lanjut hal selanjutnya. Selanjutnya sekarang bukan hanya pacaran model begitu. Seks menjadi biasa. Coba saya beritahu saya. Mulai nusuk ini, mulai merasuk ini. Ciuman. Orang bahkan bisa seks hari-hari ini bukan dengan pasangannya, bisa. Hanya fun. Hanya senang saja. Baru melakukannya, baru sadar. Salah saya buat tadi. Serius, gelap betul sampai dunia ini, saudara. Saya melayani banyak sekali generasi dari dulu, saudara. Saya pernah melayani satu anak kampus, dia bilang, "Kak, teman saya itu dipiara dosen. Hanya untuk apa? Aman kuliah, dibiayai. Gelap sekali keadaan kita." Saya ingin meyakinkan saudara bahwa keadaan ini betul-betul ada di sekitar saudara hari ini. Jadi jangan dulu kita menjadi berani. Saudara sadar tidak bahwa keadaan kita ini betul-betul gelap. Supaya ada panggilan, saya yakin, saudara, mana pengurus? Saya yakin pengurus ini punya beban supaya adik-adik ini cari Tuhan, kemudian bisa menjadi representatif of Christ di kampus saudara. Tujuan kita cari Tuhan, saya tanya apa saudara? Oh, oke, God, baik sekali, kita ketemu Tuhan hari ini. Tapi aplikasi saudara saya ketemu Tuhan di dunia nyata bagaimana? Itu terjadi saudara. Orang muda, saya tidak bicara lagi narkoba, itu sudah pasti saudaraku. Ngeri saudaraku. Karena biaya hidup. Sudah sadar tidak keadaan di luar ini gelap. Dan saya mau beritahu itu adalah akhir zaman, saudara. Sudah mengerti tidak itu? Kita mau kasih biar. Belum lagi saya mau beritahu pada saudara, sekarang di kekristenan perceraian biasa. Mulai-mulai. Apalagi kalau di kampung heboh sudah orang sekarang.
saya satu status. Setelah 2 tahun ketahuan, Bahugel dan dia yang tetangga sana. Gelap. Baru ramai satu kampung. Tidak hanya satu kampung, ada orang statuskan di Facebook. Gelap, punya beban tidak saudara tentang hal itu? Ayo. Karena menyadari keadaan dunia hari ini, teman-teman, sahabat-sahabat saya, berarti kita harus berani bukan jadi perwakilan Tuhan, perwakilan Kristus di lingkungan kita. 3 minggu yang lalu, saya mendoakan siswa saya di sekolah. Dia ulang tahun. Saudara, saya dapat pesan, anak ini akan dipakai Tuhan. Dan sudah tahu, cita-citanya di pendeta. Padahal atlet karate dia sekarang. Dia maunya sekolah Alkitab. Saya doain dia, saya dapat pesan, kamu harus berdiri untuk sekolah ini. Anda tahu, setelah dengar pesan itu, saya ingat seminggu kemudian, dia puasa. Sudah tahu dia puasa berapa jam? 24 jam. Jadi dia makan malam terakhir jam 8, besoknya baru dia buka jam 8. Saya bilang gila, masih ada orang yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Ayo saudaraku. Sekarang saudaraku, padahal masih latihan karate. Masih. Sampai dia, saya foto dia, saya suruh makan siang hari Sabtu. Saya kebetulan ke asrama, makan. Dia bilang, Pak saya puasa. Kaget saya. Berapa jam? Saya puasa nanti malam baru buka. Luar biasa anak ini. Luar biasa saudara. Ada orang cari Tuhan sungguh-sungguh. Beritahu kiri kanan saudaraku, bilang sadar di luar saudara gelap. Bilang. Konteks ayat ini kan menjadi garam dan terang dunia. Serius. Kenapa sudah harus jadi terang? Karena gelap toh. Kamu pikir konteks Alkitab main-main dengan kita? Kenapa? Kenapa sudah harus jadi garam? Di luar ini ada banyak orang tawar hati. Ada tawar hati gara-gara apa? Diputuskan pacar. Banyak orang tiba gereja gara-gara putus pacar kok. Lihat kiri kanan saudaraku, bilang itu bukan saya. Bilang itu bukan saya. Ada orang kena pacaran, putus, bisa mau bunuh diri, iris-iris badan. Saya berharap belum ada di sini toh, belum. Kalau ada bertobat. Kalau orang bucin, saya diputuskan tidak mau, saya kalau kau putuskan saya rusak. Ada begitu? Di sini ada? Saya kalau bicara begini saya ingat pastor yang suka lucu itu. Padahal dulu saya juga biasa begitu. Saya berharap tidak ada di sini. Amin. Beritahu kiri kanan bilang tiada dia di sini. Serius, saya melayani satu orang sudah dianiaya pacarnya, tidak mau juga dikasih putus. Saya tanya kok, kenapa dia tidak mau kasih putus? Saya ini yakin, pasti serugi banyak dia. Pasti rugi kasih putus kak. So terlanjur saya ini. So semua no gelap di luar. Saya mau tanya saudaraku, ada tidak orang yang mau berani menjadi perwakilan Kristus? Mau tidak mau harus ada komitmen bukan? Jadi saya ingatkan di poin saya pertama ini, sadar. Beritahu kiri kanan sekali lagi, sadar. Yang kedua, menyadari tujuan Kristus dalam hidup generasi. Dengarkan saya. Sudah lihat mimbar di depan saya. Jadi saya paksa biar sahabat jalan, saya kembali ulang di mimbar ini. Karena memang mimbar ini ada tujuannya. Ini mimbar kalau tidak dipakai-pakai tiada tujuannya. Kasih jadi kayu api saja. Masa RW dengan ini saja. Kalau ini tiada gunanya. Tahu hidup saudara, kenapa tidak berani menjadi representatif Kristus? Karena sampai hari ini saudara dan saya belum sadar tujuan hidupmu. Kalau saudara tidak tahu tujuan hidupmu, saudara betul-betul jadi onde-onde memang. Tahu onde-onde, penyet sini, penyet sana, lama-lama muntah darah. Ada
ada tujuan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kalian ada di muka bumi karena Tuhan punya tujuan. Dengarkan saya. Kalian ada di UNTAD karena Tuhan punya tujuan. Amin. Dengarkan saya. Jadi jangan main-main kau kuliah di UNTAD. Jangan main-main. Jangan main-main. Saya, saudaraku, tidak punya latar belakang guru. Dengarkan saya. Saya kerja perusahaan 10 tahun di Suzuki. Setelah 2008 saya resign, saya bisnis. Saya buka usaha di kota ini. Dulu saya punya konter. Dua konter. Satu terakhir 2017 terbakar. Tidak ada impian jadi guru. Tidak ada. Saya lulusan SMEA jurusan akuntansi. Saya kasih tahu kamu. Saya dari sekolah SD, SMP. Tanya guru-guru saya di sekolah. Dia tahu saya paling jago matematika di sekolah. Dari kelas 10, kelas 1, kelas 7, 8, 9. Jago saya matematika. Kalau keluarga saya biasa-biasa saja. Papaku orang pendiam, sabar. Tiada yang jago bicara kami. Sekarang saya jadi, dulu saya malu sekali berbicara. Saya khotbah, saya ingat. Saya khotbah pertama di gereja kami tahun 1998. Sampai baju saya ini basah semua. Karena saya takut, malu. Boro-boro jadi guru. Tahu, waktu saya mulai melayani generasi, melayani anak-anak muda di kota ini. Lama-lama 2014. Awalnya setahun sebelumnya, saya ini hanya melayani anak-anak Semanor. Saya ingat murid pertama kami di Semanor. Guru kami, wakil kepala sekolah diajak Bakalai. Keras kepala. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Tuhan punya tujuan buat saya. Sampai saya mengorbankan banyak hal di Semanor. Tahu, saya berharga di Semanor. Saya ingat masa itu honor 400.000. Luar biasa. Serius, bensin saya bahkan sampai hari ini gaji saya hanya untuk bensin saya ke Semanor. Saya tahu bahwa Tuhan punya tujuan buat saya di Semanor. Saya mau beritahu juga pada saudara hari ini bahwa Tuhan punya tujuan buat saudara di UNTAD. Amin. Tujuan Tuhan, saudara harus menjadi terang di sana. Ingat poin saya yang kedua. Kalian harus menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kalau kau tidak punya tujuan, makanya kau malas kuliah. Dengarkan saya anak-anak yang senior, teman-teman senior. Kita kalau so kehilangan tujuan, so malas kuliah. Betul. Jangan-jangan ini bukan jurusanku. Sudah semester 7 baru bertanya, jangan-jangan bukan jurusanku. Kamu apa? Bagejo, jalan terus. Amin. Bilang kiri kanan, punyalah tujuan. Ya, poin yang terakhir. Yang ketiga. Menyadari Kristus memanggil kita, Dia menyertai kita. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Saya jelaskan dengan singkat, saudara. Saudara semua, adik-adik yang saya kasihi, dengarkan baik-baik. Tadi pertama kita sudah menyadari bahwa keadaan kita di dunia ini gelap di sekitar kita. Kedua, Tuhan punya tujuan. Yang ketiga ini dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi perwakilannya di muka bumi, Tuhan yang memanggil kita, poin saya yang ketiga, Tuhan juga pasti menyertai kita. Amin. Ingat kalau orang bilang ini, Kak, Pak, saya tidak mampu dengarkan saya. Tuhan pasti memampukan saudara. Amin. Kak, saya tidak tahu bicara. Dulu saya juga begitu. Tuhan perlengkapi, Tuhan tambahkan. Tuhan tahu bagaimana caranya memampukan saya dan saudara. Yang penting kita mau dulu. Amin. Tuhan memanggil kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas saya dan saudara. Tidakkah kita tahu siapa nama Allah kita yang biasa kita sebut Natal? Ada yang ingat? Ada yang menyebut nama Allah kita di Natal? Siapa disebut dia? Ada yang ingat? Immanuel. Katakan bersama saya, Immanuel. Tahu artinya Immanuel? Allah beserta kita. Allah menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saya sudah melayani banyak orang bahkan tentang okultisme. Suatu saat saya kenapu di Watu Maeta terakhir sekali untuk mempertegas apa yang saya ceritakan ini.
Waktu saya ke Napu habis khotbah, desanya Watu Maeta, saya diminta untuk berdoa untuk orang sakit. Saya pergi doakan orang sakit. Sementara saya berdoa dan hampir selesai, kami berbincang-bincang, ada seorang jemaat bilang ini, "Pak, kita doakan satu orang lagi. Di sana rumahnya, di ujung jalan ke Alitupu." Tapi dia bisik, "Pak, orang yang kita doakan ini orang yang dikenal punya ilmu paling tinggi di Watu Maeta." Sudah tahu saya masuk kamarnya aja hampir muntah saya. Serius, mau muntah rasanya masuk kamar. Anda tahu, saya berdoa buat dia. Sebulan kemudian saya dengar dia dipanggil Tuhan sudah. Saya pernah melayani satu orang, satu lagi kesaksian saya. Saya melayani anak Sulawesi Barat di Baras. Dia di sini, dia datang praktek di kota ini. Anda tahu setiap malam dia tinggal sama omnya. Setiap malam dia tidur, selalu ada yang buka jendelanya. Padahal dia kancing. Dia juga bingung kenapa. Nah, kalau omnya itu datang dari Sulawesi Barat, omnya itu selalu atur kamar tanpa tidur. Tapi anehnya, omnya selalu tidur di ruang tamu. Dia pernah tidur di kamarnya. Dia bilang, "Kak, datang di rumahku." Oke. Sudah tahu waktu saya berdoa, dia dapat penglihatan tuh, ada satu roh, rasa kepanasan tiba-tiba dia melejit. "Pak!" Dia keluar ke atas. Kemudian saya tanya sejarah rumah itu. Anda tahu rumah itu dibangun, ditanam kepala kambing sudah di rumah itu. Saya tahu itu kalau dalam okultisme itu sebut perjanjian darah. Saya doakan tempat itu. Anda tahu sejak itu rumah itu aman. Anda tahu kalau kita berani menjadi perwakilan kerajaan Allah, perwakilan Kristus di muka bumi, saya mau beritahu, Yesus pasti menyertai kita. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan menyertai kita. Jangan takut, saudara-saudara. Saya yakin di Untat Anda pasti disertai Tuhan. Tuhan akan memberkati pelayanan kita di Untat, khususnya visit. Tuhan akan memakai saudara menjadi saksinya. Berprestasilah menjadi wakil kerajaan Allah di sana. Dan dialah, saya baca sekali lagi ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Tunjukkan dengan kehidupanmu di Untat. Kalau pacaran, kalau sampai pacaran yang betul. Kuliah yang betul. Kuliah yang serius. Supaya dengan melihat perbuatanmu, orang melihat ada Kristus di tengah-tengah kita. Amin. Saya berdoa apa yang saya sharing hari ini menjadi berkat buat kita semua.